Dewa Perangin Angin putra Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin dan 7 tersangka kasus kerangkeng manusia yang menelan korban jiwa tidak ditahan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pun mempertanyakan kebijakan penyidik Polda Sumatera Utara yang tidak menahan para tersangka. Padahal setidaknya ada 2 orang meninggal dunia dalam kasus tersebut. Dewa Perangin Angin, putra Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia, tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyatakan, pihaknya menemukan fakta bahwa Dewa Perangin Angin terlibat dalam penganiayaan penghuni kerangkeng atas nama SG hingga meninggal dunia. Keterlibatan Dewa ini berdasarkan hasil pemeriksaan 7 tersangka lainnya, serta keterangan dari warga yang pernah menghuni kerangkeng manusia tersebut. Ya, keterlibatan yang bersangkutan korban atas nama SG, Lento Ginting. Jadi dia menganiaya SG hingga meninggal dunia? Ikut ada pada saat terjadinya penganiayaan tersebut. Pelakunya atau tersangka bukan 1 orang. Apakah dia ikut turun langsung menganiaya? Itu masih. Pada saat dia yang bersangkutan berada di situ, beliau terjadi penganiayaan. Beliau ada di situ, ikut melakukan penganiayaan. Itu yang kami dapatkan pada saat pemeriksaan saksi-saksi, kemudian tersangka yang lain. Apakah menggunakan tangan atau alat? Sampai saat ini tangan. Tangan. Iya. Namun kita tetap menggali informasi terkait dengan fakta-fakta yang ada. Makanya kami tidak bekerja sendiri. Ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan kita untuk mengungkap peristiwa pidana yang ada di Kerangkeng. Kebijakan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut yang tidak menahan Dewa Perangin Angin serta 7 tersangka lainnya ini menuai sorotan banyak pihak. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut tidak ditahannya 8 tersangka dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat tersebut bisa merusak citra Polri, pasalnya para tersangka diancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Edwin menyebut standar KUHP penahanan dilakukan dengan alasan objektif jika ancaman pidana di atas 5 tahun. Edwin pun menyindir kasus kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang, tersangka tidak ditahan ini apakah menjadi standar Polri yang baru. Sebelumnya hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menemukan sejumlah fakta mengerikan dalam kasus kerangkeng manusia. Sejumlah korban mengaku ada penyiksaan yang dialami para penghuni kerangkeng, bahkan setidaknya ada 2 penghuni kerangkeng yang meninggal dunia akibat dianiaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Teguh Angga, Metro TV. Pemirsa, penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara tidak menahan 8 tersangka kasus kerangkeng manusia yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Wajarkah tersangka dengan ancaman tersebut tidak ditahan? Selengkapnya kita telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep, salam sehat Kang. Selamat sore, selamat sehat Pak Epa. Baik, Kang Asep, penyidik Polda Sumatera Utara tidak menahan para tersangka kasus kerangkeng manusia, padahal ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Wajarkah ini, Kang Asep, bukankah ini memenuhi kriteria untuk ditahan? Ya, ketika di tempat kerangkeng itu ada orang meninggal dunia karena penganiayaan dan ada pasal-pasal lainnya yang bisa dikenakan kepada tersangka dan ancamannya lebih dari 5 tahun, itu misalkan penganiayaan itu bisa menyebabkan mati 7 tahun. Artinya apa? Menurut KUHP pasal 21 untuk kepentingan pemeriksaan, ya sekali lagi untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya dan mengulangi perbuatannya, maka penyidik dapat menahan. Artinya apa? Dalam perkara tersebut jelas kan kelakuan-kelakuan kolonial di zaman milenial sehingga ada menyebabkan yang luka berat, yang meninggal, dan dia disangkakan ancamannya semua lebih dari 5 tahun. Artinya apa lagi? Ya, bahwa yang bersangkutan seharusnya ditahan karena memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif. Para pelaku ini sekali lagi harusnya ditahan. Kan selama ini juga fakta menunjukkan, ya bahkan yang tidak kejadian-kejadian yang tidak seheboh atau sehebat ini juga ditahan kok. Jadi harusnya ya menurut saya ditahan karena ancamannya memenuhi persyaratan. Cuman saya tidak tahu penyidik kenapa tidak menahan, nggak tahu alasannya apa. Ya, alasan dari penyidik Polda Sumatera Utara tidak menahan ke-8 tersangka karena dinilai kooperatif. Nah, apakah ini alasan yang cukup kuat, Kang Asep, untuk tidak menahan para tersangka?
Ya kalau alasan kooperatif, tapi lihat perbuatannya kan, perbuatannya selama ini kan coba menimbulkan meninggal dunia, ada yang luka, dan sejak awal kan dibungkus seolah-olah ini rehabilitasi perbuatan sosial tadi. Ternyata kan kejahatan sekian tahun, korbannya banyak, ya, dan coba seperti saya ingat di awal komentar di Metro TV kan, selalu ada pembiaran dari oknum-oknum tertentu, dan faktanya dilakukan oleh seorang ya yang punya pengaruh di wilayah itu, apalagi bapaknya seorang bupati. Ya harusnya ini kan pelaku-pelaku ini menurut saya ya ditahan karena dikhawatirkan kan di awal juga selalu ya dengan timnya itu menolak, kemudian menyangkal, tapi sekarang terbukti ada beberapa kejadian tindak pidana yang sangat mengerikan. Baik, meskipun dinilai kooperatif tetapi harus dilihat dulu ya perbuatannya. Nah, kemudian keputusan Polda Sumatera Utara tidak menahan para tersangka TPPO ini menuai sejumlah protes Kang Asep dari LPSK dan juga LBH Medan yang menyebut hal ini tidak fair secara hukum. Tanggapan Anda? Ya kan kita sepakat ya di konstitusi kita negara hukum, berdasarkan hukum, di depan hukum sama. Nah fakta-fakta kejadian jangankan sekira meninggal dunia kan, luka berat aja ditahan ya, yang gampang lah kecelakaan lalu lintas ya kan banyak tuh ya ditahan juga kan. Nah apalagi ini korbannya lebih dari satu, perbuatannya lebih lama, maka wajar ketika Komnas HAM, LPSK dan beberapa tim mengadakan penyelidikan mencari fakta-fakta di lapangan, dan kita mengerikan kalau tidak bantuan LPSK, tidak bantuan Komnas HAM yang membuka aib ini, saya kira ini akan berlangsung terus-menerus kan. Untung aja kan sebelumnya bupatinya tertangkap oleh KPK dan didapatkan fakta ada kerangkeng yang dulu berkelit untuk rehabilitasi, ternyata di situ ada pembantaian dan jelas korbannya kan tidak satu, banyak. Nah ketika korban banyak, pelakunya di sekelilingnya orang-orang dekat ya, termasuk anaknya dan saudara-saudara lainnya ya tidak diperlakukan, artinya di depan hukum tidak sama, malah berbeda depan penegak hukum, yakin publik akan mempertanyakan. Maka saya bilang kalau alasan kooperatif itu bukan alasan yuridis. Kalau kooperatif bisa semua juga pembunuhan, korupsi, kooperatif yang nggak ditahan. Maka saya bilang kan fakta-fakta ini ya, kemudian alasan selama ini kan juga ditahan. Kalau ini tidak ditahan karena menyangkut pengaruhnya besar, nama besar, nggak tahu besar lainnya apalagi, nggak ditahan pasti publik akan bertanya terus ada apa. Apalagi LPSK dan Komnas HAM kan mencari fakta, dan faktanya kita sangat mengejutkan dan mengerikan kan. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat Kang Asep.